Halo Sobat Misbar, balik lagi bersama gua Gary dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas sebuah alur cerita film yang berkisah tentang seorang gadis cantik jelita yang memiliki bodi bahenol bak gitar Eropa. Dan karena hal itu, tak ayal membuat para kaum pria popolotot seolah tak kuasa ingin mencicipinya. Namun, di balik spek gahar yang dimilikinya, ia merasa hidupnya hanya menjadi korban keserakahan nafsu dari semua pria. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Nyi Ageng, Ratu Pemikat. Film diawali dengan kegelisahan seorang wanita yang bernama Nyi Ageng yang mendapati kondisi ibunya yang tengah dalam keadaan sakit parah. Dan karena hal itu, ia pun memutuskan untuk menjemput ayahnya yang tengah berada di rumah istri mudanya. Dan sesampainya ia di sana, betapa terkejutnya ia ketika mendapati sang ayah tengah asik bergeboi ria. Nyi Ageng pun lalu meminta sang ayah untuk mau menemui istri pertamanya yang kini dalam keadaan sakit parah. Namun, ayahnya yang tidak lagi peduli akan hal itu lalu mengusir Nyi Ageng dan meminta agar Nyi Ageng tidak lagi mengganggunya. Ibumu itu sudah tua, sudah loyo, peot, buat apa lagi diurus? Mungkin ini untuk kalian terakhir ibu kepengen ketemu ayah. Kalau memang dia mesti mati, biarkan saja. Tidak, ayah. Sekembalinya Nyi Ageng di rumahnya, ia hanya bisa menangis histeris ketika mengetahui ibunya kini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ia benar-benar terpukul atas kematian ibunya tersebut. Ranti yang merupakan adiknya yang kini tengah mengandung akibat dihamili oleh pria yang tidak bertanggung jawab, ditambah kelakuan sang ayah yang tega memadu cinta membuat Nyi Ageng merasa bahwa wanita hanyalah budak pelampiasan nafsu dari semua pria. Pada keesokan harinya, sekembalinya Nyi Ageng dari pemakaman ibundanya, ia pun dihadang oleh sekelompok lelaki yang berniat untuk mencicipi apem legit miliknya. Namun beruntung, ia berhasil ditolong dan diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Broto yang langsung menghajar mundur sekelompok lelaki tersebut. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih kembali. Merasa khawatir akan keselamatan Nyi Ageng, Broto pun akhirnya memutuskan untuk mengantarkan Nyi Ageng kembali pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pria kaya raya yang bernama Raden Sanjaya yang ingin mempersunting dirinya dan menjadikan Nyi Ageng sebagai istri ketiganya. Mendapati lamaran itu tentu membuat Nyi Ageng dengan tegas menolaknya. Namun, lagi-lagi karena harta, sang ayah pun akhirnya menyetujui lamaran itu dengan alasan demi kebaikan putrinya tersebut. Sementara itu, Nyi Ageng yang jelas-jelas menolak hanya bisa pasrah menerima lamaran dan menikah dengan pria yang tidak dicintainya tersebut. Di sisi lain, Ranti yang merasa hidupnya tak lagi berarti karena selalu dikucilkan oleh orang-orang karena kondisinya yang kini tengah hamil di luar nikah membuat ia menjadi gelap mata. Dan karena hal itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Simbo yang mengetahui kejadian itu pun lalu mengabarkan hal itu pada Nyi Ageng. Namun, Raden Sanjaya yang kini telah menjadi suaminya melarang istrinya itu untuk melihat kondisi adiknya tersebut. Raden Sanjaya yang kini kanyutnya telah terpenyat-kenyut meminta agar Nyi Ageng bisa memuaskan hasrat birahinya yang tengah bergejolak. Namun, dikarenakan Nyi Ageng tidak memiliki rasa cinta pada suaminya itu, ia pun menolak dan berontak dan kemudian kabur dari rumah tersebut. Raden Sanjaya yang merasa kecewa lalu mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan istrinya itu. Dan pada keesokan harinya, mereka pun berhasil menemukan Nyi Ageng di tepian sungai. Sanjaya pun lalu membujuk istrinya itu untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun, Nyi Ageng menolak dan lalu menceburkan diri ke dalam sungai tersebut. Melihat aksi nekat istrinya itu, Sanjaya pun lalu mencoba untuk mendekat. Namun naas, ia pun terpleset dan jatuh tewas ke dalam sungai tersebut. Sementara itu, Nyi Ageng yang hanyut terbawa arus sungai akhirnya berhasil diselamatkan oleh seorang wanita sakti. Yang kemudian, Nyi Ageng pun menceritakan semua permasalahannya, yang dimana ibu dan adiknya kini telah menjadi korban keserakahan para kaum pria.
Mendengar hal itu, wanita itu pun memberikan sebuah nasihat bahwa apa yang dikatakan oleh Nyi Ageng tidaklah semuanya benar. Bagaimanapun juga, kaum wanita pasti membutuhkan kaum pria, dan begitu juga sebaliknya. Wanita itu pun lalu memasangkan susuk di seluruh wajah Nyi Ageng agar terlihat cantik dan berwibawa. Dan tak hanya sampai di situ, Nyi Ageng pun dipasangi sebuah perisai pada bagian intimnya dengan tujuan agar kesuciannya tidak ternodai sampai Nyi Ageng menemukan pria yang benar-benar dicintainya. Bakarkan tanda ini di kedua pahamu, agar keperawananmu itu tetap terjaga hingga engkau memperoleh jodohmu. Di sisi yang berbeda, Raden Permana yang merupakan ayah dari Nyi Ageng dikabarkan telah meninggal secara tiba-tiba. Sementara Sastro yang tak lain adalah orang kepercayaan Raden Permana itu ternyata mempunyai niat licik dan ingin menguasai semua kekayaan yang telah ditinggalkan oleh Raden Permana. Sastro pun lalu meminta bantuan dari seorang dukun yang bernama Nyi Rangga untuk menguasai harta tersebut. Hingga pada suatu ketika, Nyi Ageng pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya. Ia pun masih menjadikan Sastro sebagai orang kepercayaannya. Dan semenjak susuk-susuk itu tertanam di bagian wajahnya, membuat semua pria terpesona dan terperangah akan kecantikannya. Bukan main. Apanya yang bukan main, Kang? Itu tuh. Aku rasa dia masih perawan. Makin menantang. Dan setelah menjarahi makam ibundanya, kereta kuda yang ditumpangi Nyi Ageng mengalami sebuah insiden kecelakaan, yang dimana sang kusir secara tersengaja menabrak seorang wanita yang tengah melintas, yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Broto, seorang pemuda yang dulu pernah menolongnya. Dan karena hal itu, Nyi Ageng pun lalu memberi uang dan mengajak Broto untuk bekerja pada dirinya. Kebaikan dan ketampanan Broto ternyata mampu membuat Nyi Ageng jatuh cinta dan menjadi salah tingkah dibuatnya. Sampai-sampai ketertarikannya pada Broto terbawa hingga ke alam mimpi. Di sisi yang berbeda, Sastro yang diam-diam mencintai Nyi Ageng lalu mendatangi Nyi Rangga untuk meminta bantuan agar Nyi Ageng bisa jatuh ke dalam pelukannya. Dan lalu Nyi Rangga pun memberikan sebuah ramuan dan senjata untuk menyingkirkan semua laki-laki yang menginginkan cinta dari Nyi Ageng. Ramuan itu pun akhirnya sampai di hadapan Nyi Ageng. Namun berkat perisai yang telah tertanam dalam tubuhnya, air itu pun terlihat bergejolak dan tumpah dengan sendirinya. Minuman apa yang kau berikan padaku? Katakan. Siapa orang yang akan mengguna-gunai aku? Saya cuma... Hingga pada suatu ketika, Broto pun tiba dan mulai bekerja di rumah Nyi Ageng. Sementara Sastro yang mengetahui hal itu, lalu meminta para anak buahnya untuk menyelakai Broto. Namun beruntung, Broto hanya mengalami luka ringan. Sementara Nyi Ageng yang mendengar insiden itu, lalu meminta Broto untuk beristirahat untuk sementara waktu. Sastro yang terlihat udah ngebet lalu kembali melancarkan aksinya, yang dimana ia pun mengirimkan guna-guna sehingga membuat hasrat birahi Nyi Ageng seketika saja memuncak. Dan betapa beruntungnya Broto ketika ia mendatangi Nyi Ageng dengan tujuan berterima kasih atas bantuannya, justru ia malah dirayu oleh Nyi Ageng untuk membelah apem tembem miliknya. Sementara Sastro yang berharap Nyi Ageng akan tunduk dan berserah diri di hadapannya justru terlihat sangat angkara murka ketika ia mendapati Brotolah yang berhasil mengobok-obok apem legit milik wanita yang dicintainya. Hingga pada keesokan harinya, Sastro yang telah patah hati dan kecewa lalu mendatangi Nyi Ageng dengan tujuan ingin mempersunting wanita pujaan hatinya. Namun karena Nyi Ageng menolak, Sastro pun lalu menculik dan membawa Nyi Ageng ke sebuah gua. Sementara Broto yang mengetahui hal itu pun tak hanya tinggal diam, ia pun datang untuk menolong dan terjadilah duel di antara mereka. Jual beli serangan pun terjadi di antara keduanya, dan hingga pada akhirnya Broto pun berhasil mengalahkan Sastro dan menyelamatkan Nyi Ageng dari mara bahaya. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.